namanya mental investor itu adalah mental yang mau nginvest, go extra mile. Jadi gini mungkin gambarannya nih. Untuk kita bangun karir, kita maju, kita perlu investasi. Halo jemaat, kita bersyukur karena hari ini kita bertemu kembali di dalam program Melekat, mengenal lebih dekat. Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa pelajari, ada banyak hal yang bisa menjadi berkat dari dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar lewat kehidupan dari Pastor Vincent. Ya, Pastor Vincent adalah gembala dari English Service di GBI Fatmawati 25, dan Pastor Vincent juga mengepalai divisi 1. Ya, dia adalah pembina dari departemen-departemen mulai dari sekolah minggu, remaja, ya, pemuda, dewasa muda, kaum ibu, kaum bapak, kaum lansia. Dan di balik pelayanannya di gereja ini ada kesehariannya, pekerjaan kesehariannya yang kita bisa belajar dari karir Pastor Vincent. Dan saya percaya bahwa hari ini kisah cerita dari Pastor Vincent akan menjadi berkat bagi setiap jemaat. Halo Kak Vin, apa kabar? Salam baik ya. Baik ya Kak ya. Thank you buat kesediaannya Kak Vin bisa ada bersama-sama dengan kita di sini untuk membahas masalah yang hari-hari ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Dan mungkin terkait dengan apa yang Kak Vincent kerjain juga ya sehari-hari. Mungkin sebelum itu boleh nggak kita diceritain dulu secara singkat perjalanan karir dari Kak Vincent? Oke. Thank you El ya, kesempatannya nih is nice banget nih diajakin ngobrol nyantai, sharing tentang saya gitu ya. Saya pikir ya untuk memulai saya mungkin bayangin saya mulai mungkin buat yang sudah tahu atau belum tahu, tapi biar saya sharing gitu ya. Saya mungkin bukan coming dari keluarga yang mampu gitu ya, yang semuanya bisa, semuanya ada. Bahkan mungkin di titik-titik kehidupan di awal-awal itu saya bukan coming dari keluarga yang komplit, dan juga mungkin secara biaya, jadi kita juga ada ngalamin yang di nitip sana, numpang sini gitu ya. So itu awalnya, tapi kemudian di titik saya pada saat saya mau masuk kuliah gitu ya, saya dengan keadaan yang ada, dengan semua yang saya alamin, saya ngambil keputusan bahwa Tuhan, saya mau berbeda, saya mau ke depan, masa depan saya bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu titik itu juga yang menjadi kenapa saya ngalamin lahir baru. Ya, saya keluarga mungkin Kristen ya. Dari kecil saya lahir Kristen, tapi saya ngalamin lahir baru itu ketika saya mau masuk kuliah. Jadi ketika itu saya tahu bahwa saya mesti bangun karir, bangun masa depan, sehingga saya harus masuk ke universitas yang baik. Ya. Tapi kita biaya kan terbatas. Jadinya itu yang membuat saya bergumul untuk Tuhan beri terobosan untuk saya bisa diterima pada saat itu universitas negeri. Jadi titik saya bergumul minta pertolongan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam universitas negeri, untuk bisa menjadi starting point daripada perjalanan ke depan, masa depan yang baik. Itu disitulah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan dari sana saya mengalami mukjizat. Saya diterima di tengah-tengah persaingan seluruh negeri gitu ya. Saya diterima di universitas negeri. Saya masuk di UI Depok, dan saya ngambil teknik mesin pada saat itu, dan juga saya akhirnya ngambil teknik industri sebagai majornya gitu ya. Nah itu jadi startnya dari situ. Kemudian saya lulus puji Tuhan bersama dengan Tuhan, dan di sana saya mulai karir saya diawali dengan saya melamar dan diterima di perusahaan manajemen productivity atau manajemen consultant dari US. Saya 1 tahun di sana, kemudian setelah 1 tahun di manajemen konsultan ini, sebenarnya ini titik yang banyak juga karena pertolongan Tuhan. Momen 1 tahun saya di sana, tapi itu di sana saya mendapat banyak, Tuhan bukakan banyak hal, bagaimana ternyata dengan cara pandang yang tepat, maka kita bisa menjadi berkat ataupun menjadi solusi terhadap perusahaan. Nah itu tuh di pelajaran dari setahun. Tapi kemudian saya pindah ke oil and gas, ataupun pada saat itu kan booming ya, pada semua orang suka pengen kerja di perminyakan gitu ya.
Nah saat itu juga saya juga pengen masuk ke perminyakan, dan saat itu kenapa saya juga pindah ke perminyakan, karena pada saat itu sebagai konsultan tuh sebagai karyawan tuh kita kalau ada proyek kita kan ada di proyek, tapi kalau misalnya nggak ada proyek kan kita ngeri nih ya, padahal kita secara ekonomi kita perlu sustainability gitu ya. Jadi akhirnya saya berharap Tuhan saya bisa pindah ke perusahaan yang lebih stabil gitu ya. Kalau konsultan kan based on project gitu ya, walaupun terus projectnya ada gitu ya, tapi namanya kita mau mastiin. Nah akhirnya saya masuk ke Tuhan bawa saya ke perusahaan minyak oil and gas Arco, yang saat ini mungkin BP namanya, kalau sekarang di Arcadia dekat Pasar Minggu sana. Tahun berapa? Tahun 93. Jadi 92 saya mulai lulus dan kemudian diterima di perusahaan manajemen konsultan. Saya setahun di sana, kemudian saya masuk ke Arco, Atlantic Richfield Oil and Gas, dan kemudian di sana saya 4,5 tahun. Saya di handle pembelian, purchasing untuk barang-barang drilling, dan yang paling hot, yang paling susahnya daripada di barang-barang di sana. Kemudian saya juga handle jasanya, kemudian sampai di sana tahun 97, ketika sebelum krisis itu saya kemudian berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan lepaskan saya. Kemudian saya pindah, Tuhan ternyata lewat headhunter, ada headhunter yang mengajak saya untuk menawarkan saya untuk pindah ke perusahaan lain. Dan saat itu saya di tahun 97 saya pindah ke IBM, perusahaan komputer dari Amerika, mungkin ada yang tahu, semua kita tahu. Nah saya di sana 19 tahun di PT IBM ini. Wow. Nah di sana saya mulai dari yang tadi, bahkan saya mulai dari legal, walaupun saya backgroundnya mesin dan juga teknik industri, tapi saya handle legal juga. Kemudian saya masuk lagi ke purchasing. Di purchasing saya kemudian Tuhan bawa lagi, saya sempat ke Singapura hampir setengah tahun gitu untuk sebagai enhancement. Tapi kemudian pulang dari Singapura, saya pikir Tuhan akan bawa saya full time gitu ya, gereja. Tapi ternyata Tuhan buka jalan, saya malah dinaikin jadi pertama kali sih di usia 34 pada saat itu, tahun 2001 saya diangkat jadi manajer. Di sana sebagai account receivable. Jadi bukan, ya mungkin orang pikir jauh dari saya punya kuliahnya gitu ya, tapi itu yang Tuhan bawa, saya putar account receivable, saya handle. Kemudian dari sana 3 tahun saya di account receivable. Kemudian manajemen melihat ada hal-hal yang bisa dikembangkan lebih jauh, jadi akhirnya mereka menawarkan saya untuk menghandle finance control. Di finance control saya 3 tahun juga, sebagai, pada saat itu mungkin levelnya udah senior manager lah gitu ya. Kemudian dari sana 3 tahun saya di finance controller. Kemudian departemen ataupun perusahaan mempunyai departemen ataupun inisiatif baru, buka departemen baru yang menjembatani antara sales dan juga back office. Nah perlu ada namanya hub gitu ya, sales hub. Nah saya diminta untuk memimpin departemen sales hub ini. Jadi akhirnya saya pindah ke operation sales di tahun mungkin 2009-an itu, sekitar itu 3 tahun dari itu. Setelah saya di sana 2 tahun lebih, kemudian perusahaan beli perusahaan consulting ataupun Pricewaterhouse dibeli. Nah Pricewaterhouse ini consultingnya si PT IBM. Kemudian mereka berkembang, akhirnya perlu ditangani oleh business operation manager yang khusus gitu ya. Dan di sana manajemen kembali mempercayakan saya ke business operation tadi, menghandle business operation daripada departemen divisi consulting daripada PT IBM Indonesia. Dan di sana saya dipercayakan, ya mungkin di sini levelnya udah masuk ke seperti GM gitu ya. Jadi saya menghandle business operation manager daripada divisi consulting PT IBM Indonesia. Di sana juga saya handle seluruh, jadi kan seperti kayak mikro daripada perusahaan, daripada consulting, dan handle people-nya juga. Nah saya punya desire lewat saya punya proses karir ini, memang saya punya desire untuk people ya, desire to people. Nah kemudian manajemen di saat itu tahun 2012, kemudian saya diminta untuk memegang seluruh HR daripada perusahaan ataupun direktur HR daripada perusahaan di tahun 2011. Nah jadi itu di karir saya menjawab kerinduan untuk handle people, dan di sana Tuhan bawa saya ke sana.
sampai di sana. Dan kemudian setelah saya 19 tahun berkarir di PT IBM ini dan sampai di puncaknya menghandle sebagai kepala pimpinan daripada human resources-nya, dari sana kemudian kembali ada teman agency yang melihat saya punya profil, kemudian mereka mengundang saya untuk pindah ataupun masuk ke perusahaan lain, yaitu perusahaan Penin Daiichi, perusahaan life insurance gitu ya. Karena mereka mau go public, mereka mau merger dengan multinasional dengan Jepang, sehingga mereka memerlukan orang yang punya pengalaman multinasional gitu ya, ke perusahaan multinasional. Jadi akhirnya di situ saya dibawa, saya masuk ke PT Penin Daiichi Life, kira-kira hampir 3 tahun di sana. Dan kemudian di sana setelah saya udah berkarir 3 tahun, kemudian Tuhan bawa saya lagi masuk ke bidang yang berbeda lagi, masih di HR, masih pimpinan HR, tapi di properti. Jadi saya masuk ke PT Paramount Enterprise International, di sana pengembang Gading Serpong gitu ya. Dan di sana saya sempat setahun, kemudian dari sana dengan perkembangan yang pada saat itu masih belum bisa full maksimal, kemudian saya diminta sama bekas bos saya sebenarnya, bekas pimpinan yang saya gantikan di IBM, sebagai dia dulunya sebagai kepala HR yang dia pensiun, saya gantikan. Nah, tapi dia kemudian pindah ke perusahaan lain. Nah, kemudian habis saya di Paramount Enterprise ini setahun, Tuhan bawa saya, si teman bekas ex-bos saya ini yang baik hati, Ibu Audrey, dia mengajak saya untuk gabung di Lipo. Nah, di Lipo Karawaci, dan saat itu Lipo Karawaci juga ada proyek besar yaitu Mekarta yang mungkin kita semua kenal. Dan saat itu ada proyek besar yang harus dihandle dan saya masuk di sana, dan kemudian saya setahun, 2 tahun, dan bahkan terakhir saya dipindah fokus kepada di Mekartanya di Cikampek, Cikarang, dan kemudian dari sana 2 tahun di sana, tapi kemudian Tuhan bawa saya lebih lagi, saya diminta untuk membantu perusahaan lain di grup lain yang adalah seperti yang saat ini mungkin saya bekerja udah hampir 2 tahun di PT MNC Group. Jadi di MNC Group saya saat ini menghandle HR, bukan hanya HR tapi juga GA, General Service, dan juga audit, compliance, legal, corporate secretary, itu menjadi bagian saya hari-hari ini. Tapi throughout the process yang tadi saya sharingkan, saya melihat bagaimana ketika di titik hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan menjawab, Tuhan memberikan seperti bayangan saya waktu saya memulai karir gitu ya. Baik segi bentuk perusahaannya, bentuk manajemennya, bentuk role saya, peran saya yang adalah selain people, tapi adalah juga memang saya punya panggilan adalah menjadi problem solver ataupun pensupport gitu ya, untuk terjadinya satu hal yang result yang baik. Jadi itu semua terjawab dengan segala macamnya Tuhan bawa. Walaupun waktu di tengah-tengah sebenarnya saya pikir kayaknya nggak mungkin itu terjadi yang saya mimpikan itu, tapi ternyata hari ini saya bersyukur Tuhan bawa ke titik, bukan hanya titik tapi kondisi seperti apa yang saya bangun ataupun mimpi yang saya punya gitu ya. Jadi puji Tuhan, itu sekilas karir gitu ya, dari bawah, dari kuliah kemudian sampai ke titik hari ini, dan saya memang handle people seperti apa yang jadi passion saya, bukan hanya people tapi juga menjadi sponsor kepada perjuangan ataupun kemajuan di divisi-divisi yang ada. Itu adalah peran saya gitu ya. So itu yang saya bersyukur, Tuhan baik, Tuhan bawa perjalanan karir bersama dengan Tuhan, dan tentunya lewat macam-macam pernik-perniknya ya. Mungkin saya share sama Yoel gitu ya, sama teman-teman beberapa gitu ya, tapi ada dinamikanya gitu ya, tapi lewat semuanya ujung-ujungnya ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk datang kebaikan. Jadi banyak saya bersyukur. Deg-degannya. Ya, tapi semua naik terus ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan bawa saya, dan saya bersyukur bahwa saya mendapatkan privilege bekerja yang agak putar gitu ya, menikmati. Saya pernah legal, saya pernah accounting, saya pernah sales, saya pernah operation, saya pernah ya HR satu hal, dan saya padahal backgroundnya dari teknik mesin gitu ya. Sekarang teknik mesin jadi handle benda mati, jadi sekarang handle people gitu. Jadi that's the switch yang Tuhan bawa, yang saya sendiri amazed gitu ya. Orang mungkin kaget kalau begitu dia tanya HR, tapi kemudian saya punya background adalah teknik mesin. Itu kan beda banget, barang menjadi people gitu ya. Tapi itulah perjalanan yang Tuhan buat sampai di titik hari ini, semua karena Tuhan baik, Tuhan puji Tuhan banget. Wow,
puji Tuhan. Wah, ini bagus banget ya. Jadi karena Kavin berarti sekarang banyak handle orang, khususnya di bidang HR ya. Mungkin ada banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini ya, khususnya buat jemaat yang mungkin sedang bekerja ya atau sedang membangun karir ya, sehingga banyak hal nih yang kita bisa gali, banyak hal yang kita bisa belajarin. Mungkin aku ada pertanyaan-pertanyaan nih Kak, kayak seperti contohnya nih ya, banyak orang yang kadang-kadang ngeluh gitu ya, karena bosnya susah atau perusahaan nggak fair sama dia, kerjaan gajinya misalnya kecil atau kayaknya kok kerjanya gini-gini aja nggak ada kemajuan gitu. Jadi kayak intinya apa yang terjadi sama mereka di luar ekspektasinya gitu kan. Mungkin Kavin juga di awal-awal kan nggak seenak ini gitu kan. Di awal-awal mungkin ada banyak hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Gimana tuh Kak, bisa share mungkin? Ya memang pernah saya waktu satu waktu di tahun lalu saya share kepada alma mater saya gitu di UI, kepada mahasiswa-mahasiswa adik-adik saya. Mereka ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya gajinya ini nggak seideal nih, kecil nih, kemudian nggak bosnya ini, apa itu saya harus pindah gitu kan? Apa itu adalah tanda indikator bahwa saya harus punya pindah gitu? Nah kemudian ya ini mungkin yang saya mau share gitu ya, bahwa kita nggak ngelihat bahwa karir kita, perjalanan kita itu ditentukan oleh keadaan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi saya bilang kepada teman-teman adik-adik bahwa no. Kenyataannya banyak orang yang berkarir ataupun bertumbuh dalam karirnya itu lewat hal-hal yang sulit tadi. Kita jadi hal-hal yang sulit itu belum menjadi tanda bahwa itu berarti bukan tempat kita. Tetapi itu hanyalah momen untuk kita berarti harus mencari kehendak Tuhan di saat itu. Lebih lagi kita hanya mau tahu aja gimana, apa Tuhan mau saya stay atau gimana. Nah itu hanya bicara indikator bahwa you have to seek God's wisdom ataupun kehendak Tuhan lebih lagi. Karena belum tentu keadaan yang kita lihat itu, yang kita alamin itu adalah satu masalah yang harus kita berhenti karenanya. Tapi itu bisa jadi adalah satu pembelajaran, satu penaburan, satu momen yang Tuhan mau untuk kita di stretch, diperluas, diperbesar kapasitasnya. Karena kalau bicara growing in career kan itu bicara kapasitas kita naik gitu ya. Kenyataannya dari pengalaman pribadi saya dari yang tadi saya cerita gitu ya, kemudian sampai satu titik saya menjadi pimpinan HR di IBM gitu ya. Nah titik saya di interview sama regional saya untuk saya bisa mendapatkan posisi yang tertinggi di perusahaan, itu ternyata adalah momen waktu saya jadi finance control gitu ya. Di saat itu keadaan tuh anak buah saya sulit. Ya keadaannya kayaknya sulit, saya harus dan itu mungkin area baru juga, saya bukan pure dari finance banget. Nah, tapi di momen-momen itu saya menjerit juga tuh. Kayaknya rasanya mau pindah kerja gitu loh. Dan saya coba, tapi bagi saya yang penting dalam hal ini gini. Saya pegang dua. Matius 26:39 ya kasarnya. Itu bicara ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar lebih dari segalanya adalah kehendak-Mu yang jadi. Atau lagi Amsal 3 ayat 6 bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Direct your path. Nah, saya pegang dua ini. Jadi ketika keadaan kayaknya, gimana nih, mungkin gajinya kecil, kok saya jadi sulit nih, anak buah susah di ini, kok bos kayaknya nggak fair. Nah, itu saatnya kita curhat sama Tuhan, curhat sama Tuhan keadaannya, dan dari sana Tuhan akan mendirect our path. Dari sana Tuhan karena kita kasih ruang buat Tuhan yang penting lebih dari aku maunya sih bos ini berlalu, aku maunya sih gajinya naik, aku maunya sih ini perusahaannya jadi dekat rumahnya, dekat dengan rumah. Tapi lebih dari segalanya kita pakai tutup dengan perkataan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah itu yang memberi ruang buat Tuhan untuk bekerja di dalam karir kita dan meluruskan, menuntun kita. Walaupun kita nggak mungkin bisa dengar suara, bisa dengar pimpinan Tuhan mimpi, tapi apapun Tuhan akan direct kita. Dan pada saat itu saya kembali lagi ke cerita saya. Ketika saya di interview, ternyata saya ditanya, pernahkah kamu menghadapi masa-masa sulit menghandle orang tim kamu? Nah di sana saya berapi-api. Saya menjelaskan kepada regional manager saya itu bagaimana saya mengalami situasi yang berat, tapi saya bisa mengatasinya, saya bisa mengovercome situasi itu, dan itu menjadi golden ticket saya
untuk diterima pada role yang tinggi. Jadi apa yang saya pikir pada saat itu sangat berat. Kalau boleh cawan ini lalu, aduh kayaknya nih kok kalau boleh ya ideal dikit gitu loh Tuhan, unitnya, timnya gitu, bantu-bantu gitu loh. Tapi di situ gara-gara itu saya nggak naik gaji, gara-gara itu saya juga nggak dapat bonus di momen itu. Tapi pas saya berdoa dan saya mencoba mencari kehendak Tuhan, saya akhirnya meyakini mendapatkan pimpinan Tuhan bahwa Tuhan mau saya memang lewati itu. Sehingga saya akhirnya melewati masa-masa itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mau saya ini. Sehingga ya udah saya lewati dengan kekuatan Tuhan. Tapi ternyata setelah 6 tahun kemudian, 5 tahun ke depan setelah saya ada momen promosi ini, ternyata itu adalah golden ticket saya bisa sharing untuk saya bisa diterima sebagai role HR di perusahaan. Prosesnya itu jadi kalau ada hal-hal yang sulit dalam keadaan kita, itu belum tentu indikator bahwa kita mesti pindah. No, itu bisa jadi adalah momen penaburan kita untuk suatu di depan yang Tuhan sudah siapkan. The second goncangan ini hanya untuk men-shift, memindahkan kita ke posisi yang pas di saat waktunya Tuhan kita diangkat. Seperti Yusuf gitu ya. Dia kan pengen mimpinya luar biasa, tapi ternyata satu waktu dia dijual, ya kan? Nah, tapi lewat dia dijual, masalah yang dia hadapin masalah itu, ternyata dia dipindahkan, diposisikan posisinya ke istana, mendekat ke istana, ready untuk Tuhan launching berkatnya, mimpinya terjadi, dia jadi Perdana Menteri. Jadi, the second tantangan yang saudara hadapi, kita hadapin, belum tentu. Bagaimana? Kita hanya mencari kehendak Tuhan lebih lagi aja untuk itu. Dan mungkin buat tiap-tiap orang beda-beda ya. Maksudnya dari kalau kita pelajari misalnya ceritanya Kak Vincent gitu ya, kayak kita bertahan di divisi yang sama selama mungkin kok nggak habis-habis di sini terus gitu ya. Cawami lalu lah. Iya. Sedangkan orang lain kayaknya jenjang karirnya cepet gitu. Kayaknya gitu. Ya mungkin kita jangan bandingin apa yang terjadi dalam hidup kita dengan apa yang terjadi dengan orang lain ya. Karena ternyata kita nggak fokus pada jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya, karena kita nggak pernah ngerti ternyata apa yang kita kerjain hari ini membangun masa depan kita ke depan gitu ya kayak. Oke, apalagi misalnya nih contohnya anak-anak muda sekarang, anak-anak ya mungkin usia remaja, pemuda, dewasa muda gitu ya. Kita kan gampang bosen nih ya, dan kayaknya butuh tantangan terus gitu. Mungkin Kavin juga sering ketemu karyawan-karyawan yang masih muda yang pengennya pindah-pindah terus gitu. Itu mungkin ada saran nggak Kak? Maksudnya untuk supaya kita nggak di sini cepat bosan, ada masalah cepat mundur gitu ya. Selain maksudnya selain hal yang rohani tadi, ada nggak? Oke ya, mungkin dari pengalaman dan juga dari kan bertemu dengan, karena sebagai pimpinan HR kan kita bicara sama banyak teman-teman karyawan ya, dan yang mereka yang bangun karir, ada yang mengalami masalah, ada yang saya lihat karirnya bagaimana mereka melesat bagus, ada yang stuck. Jadi kita melihat semuanya itu dari sana dan juga bersama pengalaman pribadi. Maka memang ada beberapa hal nih ya, saya mungkin mau share gitu ya kepada teman-teman pemuda ataupun yang mau buka usaha juga. Bagaimana tips-tipsnya gitu ya, ataupun bagaimana kita membangun karir atau bagaimana kita grow dalam rencana Tuhan. Nah mungkin pertama yang saya mau poin-poinnya gitu ya. Pertama, kita harus punya visi. So visi itu adalah yang mendrive semuanya. Maksudnya gini, kalau ini saya punya karet gitu ya. Ini kalau karetnya saya tarik segini, daya dorongnya untuk dia kelempar kan juga segini gitu ya. Tapi semakin saya narik ke belakang nih, maka daya dorongnya juga makin tinggi ya gitu ya. Jadi visi inilah yang menentukan energi, passion kita, kemampuan kita untuk bertahan dan mencapai apa yang dituju itu sebesar itu gitu. Jadi kalau kita mimpi kita kecil, maka kita juga kecil, cepat nyerah. Tapi kalau kita mau melesat, memiliki bangun karir yang luar biasa, miliki mimpi yang besar, yang lebih besar daripada kita, sehingga hanya Tuhan yang bisa bantu. Nah, semakin besar kita punya mimpi, itu menjadi energi, menjadi passion. Nih sorry nih kalau ngomongin begini nih saya akan on fire nih gitu ya. Karena gitu ya.
Jadi visi itu yang menjadi bahan bakar gitu ya. Untuk kita punya karir ataupun planning butuh usaha yang besar. Karena ketika mimpi itu besar, makin besar, makin perlu Tuhan, makin besar kuasa Tuhan akan dicurahkan untuk menjembataninya gitu kan. Dan kita makin bisa menikmati lihat kuasa Tuhan itu lebih lagi. Nah itu jadi yang pertama visi, mimpi. Kalau nggak punya mimpi misalnya, saya mau nanti udah besar saya bawa orang tua saya ke Israel, ke Yerusalem. Saya pengen nanti beliin mama rumah. Ya kayak gitu-gitu bisa. Tapi punya mimpi gitu ya. Saya pengen nanti saya punya uang nanti bisa anak-anak bisa dibawa ke luar negeri. Atau saya mau usaha saya ataupun karir saya ini terbangun dan nanti suatu waktu Tuhan saya tunjukkan kepada keluarga bahwa Tuhan itu baik dan kemudian Tuhan itu memberkati. Nah, mimpi-mimpi seperti ini perlu. Itu sebagai fondasi untuk bangun karir. Jadi kalau nggak punya mimpi kita akan melangkah ya ngambang-ngambang. Tapi kalau pertama yang first thing first adalah punya visi. Karena Tuhan juga bilang kalau umatku binasa kalau nggak punya visi. Jadi milikilah mimpi ketika engkau mau bangun karir, mau buka usaha, mimpi, mau ada tujuan, ada yang dibayangin, mimpi yang diberikan dan Tuhan akan dengan senang hati berikan mimpi. Tuhan senang banget ngasih mimpi-mimpi yang gede. Yang kita perlu hanyalah minta dan menerima. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu adalah saya bilang kita harus punya pewahyuan atas pekerjaan ataupun usaha yang kita geluti. Artinya gini, kita nggak bisa bekerja misalnya di satu perusahaan, kita ngelamar nih memang ya. Tapi kemudian kita sampai pada keyakinan bahwa kantor yang saya saat ini diterima ini atau pekerjaan saya ini, usaha saya ini itu adalah dari Tuhan. Iya. Kita harus punya. Kadang-kadang orang kan, ya ini saya ngikutin teman-temannya kayaknya lagi tren nih kerjaannya di perusahaan IT nih. Saya lagi ngetren di perusahaan online, perusahaan startup. No. Your base fondasi kita harus lebih dalam dari itu. Harus karena pewahyuan kita meyakini bahwa kerjaan ini, usaha ini adalah bukan karena mau saya, tapi Tuhan menaruh saya di sini. Saya suka dengan Matius 18 itu kan, bahwa ketika Petrus Tuhan nanya pada murid-muridnya, menurut kamu aku siapa Petrus? Oh engkau Mesias, engkau adalah guru segala macam. Tapi Petrus bilang, Tuhan engkau adalah Mesias. Terus Tuhan Yesus bilang, benar Petrus, yang kamu bilang itu bukan dari kamu, tetapi dari Roh Allah di dalam kamu. Dan dengan ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam di atas batu karang ini, katanya Tuhan. Aku akan mendirikan jemaatku. Gereja kan bukan hanya gereja bedung seperti ini, tapi kan kita adalah gereja. Jadi Tuhan mau bangun fondasi itu dari dasar pewahyuan Roh Allah, bukan Petrus yang ngomong, tapi Roh Allah dalam Petrus yang ngomong bahwa engkau adalah Mesias. Dan dari sana janji-janjinya berlaku kan. Alam maut tidak dapat menguasai, apa yang diikat di bumi terikat di surga, kunci kerajaan surga diberikan. So, yang kedua ini penting bahwa kita masuk ke pekerjaan atau usaha karena meyakini bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah maunya Tuhan, pekerjaan ini, role ini bukan karena gajinya lebih gede kayaknya, bukan karena ini lebih dekat dari rumah, tapi karena Tuhan mau saya di sini. Jadi pekerjaan apapun bentuknya, tapi kita meyakini lebih dalam lagi bahwa ada sesuatu lebih dari belakang saya, lebih di belakang Vincent, di belakang siapapun dirimu. Roh Allah yang berbicara bahwa meyakini ini milik kamu, ini panggilanmu, ini pekerjaan saat ini yang Tuhan berikan bagi saudara. Nah, pewahyuan ini akan menjadikan semuanya jadi apa yang berikutnya kita lakukan itu semuanya digaransi. Itu yang menjadikan semuanya yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala hal. Jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Semua itu jadinya all the promises of God itu mengalir, semuanya berlaku. Karena kita meyakini, kita tahu bahwa kerjaan ini yang kita miliki, yang dapat ini, usaha yang kita bangun ini bukan karena mau saya, tapi Tuhan pimpin. Ada kesaksian dalam roh kita bahwa ini adalah dari Tuhan. Bukan karena saya jago interview, karena saya lulusan dari universitas ini, tetapi karena lewat prosesnya kita meyakini adalah Tuhan di balik semuanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita harus bangun etos kerja yang ilahi, ya kan? Etos kerja yang baik. Ya kita harus rajin, kita harus semangat, kita harus tanggung jawab, kita harus jujur. Ya kalau saya kemarin juga sempat sharing di kitab Rut gitu kan. Si Rut itu kan dia bekerja di ladangnya Boas tuh, dia bukan pekerjanya, dia cuma numpang.
tetapi dia kerja all out. Dia kerja nggak hitung-hitungan. Nah itu jangan overtime. Makanya dia malah gara-gara overtime dia ketemu sama pemilik keladangnya si Boas yang datang di sore hari. Jadi karena rajin ini berarti kalau kita kerja lembur dong. Bukan hitungannya, bukan lemburnya, tetapi bahwa kita finish kerjaan apa yang diberikan kepada kita, tanggung jawab kita. Jadi bukan karena wah nih kalau masa sih gaji segini saya nggak usah overtime nih, rugi nih. Nah sifat kerja, etos kerja kita sebagai anak Tuhan, kita Kolose 3:23 juga bilang kan bekerja seperti untuk Tuhan, walaupun nggak ngelihat. Wah dia bos nggak ngelihat nih gitu kan, kita overtime ngapain nih, dia udah pulang. Bukan itu hitungannya, tetapi kita harus bangun etos kerja yang baik, jujur, semangat gitu kan ya, all out, tanggung jawab. Dan satu lagi yang diperlukan itu adalah mau bertanggung jawab sampai ke hasil. Jadi bukan kalau mulai kerjaan tapi nggak mau sampai ke hasilnya nongol, tapi sampai tuntas. Nah itulah yang kita perlu bangun etos kerjanya, itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah kita harus bangun etos karakter kerja ilahi ya, karakter ilahi ya. Karakter ilahi ini adalah ya semangat ya kan, taat pada pemimpin. Nah ini taat pemimpin. Oh tapi dia nggak make sense, dia kayaknya kalah jago dong. No. Firman Tuhan ngajarin kita taat pemimpin. Apapun keadaannya, semakin sulit untuk taat pemimpin karena dia nggak make sense, karena dia nggak seperti kita punya pikiran, semakin besar taburan kita bagi masa depan kita untuk jadi pemimpin. Jadi itu penting. Banyak orang pikir, oh tapi dia nggak ini. No. Kita lihat, kita lagi membangun karir untuk jadi pemimpin. Nah, jadi kita harus memikirkan taburan kita. Kalau kita lagi dipimpin sama seseorang terus kita nggak taat, kita nggak dukung dia, kita ngomongin dia, ngejelekin dia. Nah, itu gimana kita mau, kata Lukas 6, barang setia pada barang milik orang lain, maka engkau akan diberikan barang milikmu. Jadi saat ini mungkin kau belum jadi pemimpin, tapi setia dulu jadi anak buah. Nanti engkau akan dipercayakan, jadi waktunya kamu jadi pemimpin. Jadi karakter ilahi ini yang kita perlu bangun sebagai anak Tuhan. Banyak omongan bahwa wah tapi dia kerja tapi melayani alasannya melayani. No, tunjukin karakter ilahi kita, bahwa kita kerja dengan taat. Kita kerja dengan setia, ya kan? Setia ini bukan bicara, berarti setahu saya nggak boleh pindah-pindah kerja, bukan itu. Setia di dalam hari ini apa yang diberikan kepada kita, setia dengannya. Sampai Tuhan bilang pindah, itu another thing. Kedua, senyum, sukacita, tebar senyum kemana-mana. Seluruh kantor tahu bahwa engkau adalah orang yang sukacita. Katanya tebar kemana-mana, sukacita bahwa engkau adalah anak Allah, beda. Nah itu karakter ilahi. Jadi bangun semangat, bangun sukacita, jadi orang yang jadi helpful, suka nolong orang lain, departemen lain, juga ngomongin, bantu departemen lain, ini bukan kerjaan gue. No, itu karakter ilahi. Bantu, support teman untuk bangun, untuk maju dalam karirnya. Nah yang kelima nih, nah yang kelima ini aduh dahsyat nih aduh. Bangun mental sebagai penabur, mental investor. Karena kan gini, orang banyak kan pikir gini. Kan saya kerja nih, kalau yang namanya investor tuh pengusaha, investor. Kalau kita kan karyawan, jadinya kita bukan. Tapi namanya mental investor tuh adalah mental yang mau nginvest, go extra mile. Jadi gini mungkin gambarannya nih. Untuk kita bangun karir, kita maju, kita perlu investasi. Nah bagaimana investasi itu terjadi? Nah ketika gini, ketika gajinya misalnya ambil 4 juta ya UMP gitu kan. 4 juta kemudian kita dapat kerjanya ABC. Kalau kita kerjain ABC, maka udah impas nih. 4 juta memang suruh ngerjain ABC, kita ya udah impas. Tetapi kalau kita bicara penabur, kita bicara investor, mental investor, kita digaji 4 juta kerja ABCD, kita kerja ABCD EFG. EFG-nya itu jadi hitungannya taburan. Itu investasi. Investasi hukumnya kalau di ekonomi hanya ada satu titik ujung, hanya menunggu return on investment. Dari sanalah kita akan maju dalam karir. Jadi kita penting nih punya mental sebagai karyawan pun apapun dimanapun, kita punya mental mau nginvest, mau nabur. Sehingga ketika mungkin nih perusahaan lagi nyari ada acara gathering, nyari jadi MC, wah nih Pak Yoel nih kayaknya bisa jadi MC nih. Padahal itu kan nggak ada di job description, nggak digaji untuk itu, tapi kita willing ngelakuinnya. Karena kita tahu bahwa ini semuanya nggak
kebetulan. Semua buat kebaikan. Semua buat kebaikan kita, karena kita udah mulai tadi kan bahwa ini kita masuk di perusahaan ini bukan karena mau kita. Tuhan punya mau, Tuhan punya rencana lagi bangun. Jadi kita udah ikutin aja gitu kan. Nah ketika itu tapi orang lihat, oh MC ternyata Yoel tuh bisa juga ngomong ya, ternyata pinter dia ngeyakinin orang ya. Dari sana tentu ada manajemen melihat ada waktunya, ada posisi yang lagi dibangun, Yoel. Nah jadi orang grow in karir itu dari taburan-taburan investasi ini loh. Banyak orang gue kalau mau nanti gue udah jadi manajer baru gue all out bantuin si itu. Hari ini lakukan, karena itu jadi investasi kita. Jadi orang yang dikenal nolong, mungkin departemen sebelah ada yang butuhin jago Excel, ngetik. Ini kan bukan kerjaan saya, tapi tolongin aja. Kalau itu memang kita bisa handle, kita lakukan, karena itu jadi investasi yang jadi taburan. Nah jadi kita mesti jadi orang yang menabur gitu ya, nolong orang lain gitu ya. Kemudian care sama departemen, misal departemen kita ngurusinnya A, tapi ke departemen B itu habis itu ngurusinnya B. Kita tahu dia ada kesulitan, kita tolong lah. Nah kalau kita mau undang orang-orang bersaksi gitu ya tentang kemajuan karirnya atau bisnisnya, pasti ada momen-momen kayak gini nih. Di saat teman saya tuh ada CEO-nya saya ya dulu di IBM. Dia juga bersaksi, dia pada satu saat dia diminta bantuin untuk dia sales, kepala sales. Tapi dia diminta ngurusin ada masalah legal kita di KPK gitu ya. Nah dia itu nggak ada dapat gaji tambahan untuk itu. Tapi dia dianggap sama CEO kita kayaknya dia punya kemampuan untuk itulah. Jadi dikasih tugas itu. Itu pada saat itu dia ngelakuinnya beban atau tambahan, nggak ada tambahan gaji. Tetapi dia lakukan itu, tapi ternyata lewat itu orang manajemen melihat bagaimana kemampuan dia, dan akhirnya ada waktunya Tuhan, dia di saat CEO kita ganti, dialah yang jadi CEO. Jadi pada saat itu ada momen taburannya dia kan, ketika dia mungkin di saat itu nggak digaji. Nah saya pun demikian, mungkin ketika saya sharing, saya kok bisa tiba-tiba dipindah dari account receivable, dari bukan background finance, diminta finance gitu loh. Karena ketika saya di role yang ini, saya melakukan lebih. Saya care dengan departemen lain, kemudian mungkin manajemen melihat kayaknya dia care tuh dengan unit yang berikutnya lagi. Nah terus kemudian saya dipercayakan. Jadi momen pada saat itu ya saya ngerjain, berarti kan gak ada tambahan gaji kan. Tetapi di waktunya Tuhan semuanya itu pay. Jadi kalau ada hari-hari ini ada yang kita rasa kayaknya ini gue rugi banget gue ngelakuinnya. No, jangan hitung-hitungan. Yang penting adalah tadi tuh pewahyuannya, kalau kamu masuk ke perusahaan karena itu adalah maunya Tuhan, udah semuanya hanya untuk kebaikan. Semuanya jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Jadi itu yang pewahyuan. Nah kemudian dalam penaburan ini kita harus nabur ya. Kalau di kantor baik hati sama orang ya, mungkin ada office boy ya kasih lah gitu kan. Saya dari sampai sekarang gitu loh, saya selalu mungkin shocking satpam di kantor gitu ya. Saya akan kasih mereka, ya saya berbagi sama mereka gitu loh. Tapi karena kita ya itu dia, kita tahu gini loh. Ini nih. Jadi untuk maju ya kan, itu kita perlu segenap doa. Kita perlu tadi mimpi, visi untuk mendorong daya dorong kita. Tapi kita perlu segenap doa, support orang lain. Jadi waktu kita berbaik hati sama orang lain, itu orang ketika dia terima pertolongan kita, dia tuh seperti, aduh saya mendukung dia. Seperti doa kepada Bapa, berkati dia. Nah jadi kita untuk maju dalam karir, dalam usaha, kita perlu segenap doa, sebanyak-banyaknya doa. Jadi semakin banyak kita nolong orang, semakin banyak kita menabur, semakin banyak itu dukungan turbo untuk mendorong kita. Orang tuh ngerasa, wah si ini baik, waduh dia layak, dia jadi CEO. Karena dia baik, sama departemen lain dia nolong. Waktu masalah di sini dia nolong, itu nolong. Nah jadi bangun mentalitas penabur. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara naik, itu bicara favor of God, itu dicurahkan. Nah jadi kita adalah orang yang menabur. Nah juga jangan lupa berkati orang tua. Nah ini mungkin saya dari awal saya kerja, saya kasih orang tua. Karena orang oh orang tua saya kayaknya nggak butuh, kayaknya nggak perlu, kayaknya atau masih gaji saya masih terbatas. No. Kasih, kita nggak bicara apa, beliin itu martabak mungkin, ya kan? Tapi beri orang tua. Karena dari sana orang tua seneng. Waktu dia seneng tuh mungkin nggak doa, tapi itu adalah doa yang powerful untuk kemajuanmu. Jadi saya ingin kita menjadi penabur-penabur gitu ya. Karena untuk kita maju itu kita butuh segenap dukungan api ya kan, api doa. Nah, dari mana itu datang? Dari kita pribadi, yes. Tapi orang-orang yang kita sentuh,
orang-orang yang di kantor kita, yang kita layani, yang kita berbaik hati, itu semua sebenarnya memberikan ACC, memberi dukungan untuk kita punya kemajuan. Yes. We need that. Yes. Jangan anggap remeh. Itu yang membawa Yusuf gitu kan. Orang-orang seneng sama dia. Yeah. Di penjara nolong menjadi rumahnya Potifar jadi rapi. Yeah. Nah, itu semua pengerja di sekitarnya si Potifar itu sambil komentar, baik banget ya gara-gara itu jadinya kita jadi beres nih. Itu doa. Itu powerful. Hanya menunggu waktu pecah telur. Tuhan akan memberkati. Jadi jangan lupa saudara, bangun kehidupan menjadi penabur, investor. Nah yang terakhir mungkin ya kita bangun knowledge gitu ya. Kita misalnya kerjaan kita hari ini di sini gitu ya. Kita juga harus coba ngertiin perusahaan kita ini misalnya pekerjaannya, bisnisnya apa. Jangan cuma hanya di bagian kita aja kita ngerti, tapi kita harus ngertiin kerjaan daripada bisnisnya perusahaan, kerjaan dari teman di sebelah kita, supaya kita apa? Kita bisa jadi berkat dan kita bisa punya macro view dan kita menjadi gini. Semakin kita tahu, semakin motivasi nambah. Jadi itu yang kita perlu. Kenapa kita perlu untuk kita bangun karir? Kita perlu knowledge tentang tahu bisnis perusahaan secara global, tahu kerjaan di departemen sebelah, departemen kiri kanan atau departemen di perusahaan. Dengan itu kita menambahkan dorongan motivasi untuk kita menyukai, mencintai pekerjaan itu dan mengenali. Dan itu semuanya selain jadi kita kenal, itu menjadi secara nggak sadar kita punya pengaruh, kita bangun kapasitas yang besar yang menjadi launching untuk kita punya pekerjaan. Terakhir mungkin nih, Kak Fit, kalau dari kacamata perusahaan gitu ya, perusahaan tuh atau mungkin dari HRD gitu ya, direktur HRD, gimana sih pengen nyarinya tuh karyawan yang seperti apa sih? Maksudnya apa sih yang jadi mimpi yang diingini dari seorang karyawan, dari seorang pegawai? Nah, mungkin ya tadi yang kita bicarakan tips-tips bagaimana bangun karir yang 6 hal tadi, itu satu hal yang dicari perusahaan itu. Tapi pertamanya gini dulu nih. Kan pertama waktu kita mau ngelamar kerjaan kan kita yang di window-nya tuh pintunya adalah CV. Ya kan? Jadi itu sebabnya saya mengundang teman-teman pemuda, remaja bangun mimpi. Dan karena apa? Waktu kita mau ngelamar kerja kan yang kelihatan hanya CV nih ya. Jadi kita harus punya orang nggak ngelihat kita dulu nih, belum ketemu nih, baru nyortir CV. Jadi perusahaan window-nya ngelihat itu dari CV. Itu sebabnya saya mengajak teman-teman untuk bangun mimpi yang baik, sekolah yang baik, berprestasi. Karena apa? Nanti prestasi kita, sekolah kita, studi kita, reputasi kita tertuang di dalam kertas. Ini yang jadi window perusahaan melihat. Jadi bagus-bagus kita harus bangun profil yang bagus kan. Jadi itu yang menyebabkan kalau hari ini ada yang di tingkat remaja, SD mungkin bangun mimpi untuk kuliah yang baik, sekolah yang tinggi ya kan. Walaupun misalnya nggak ada keuangan segala macam, berdoa Tuhan sanggup ya kan. Saya pun bersaksi tadi kan, Tuhan sanggup. Karena apa? Kita mau membangun profil yang bagus. Supaya pada saat titik nanti memulai kerja, itu profilnya bisa disampaikan dengan menarik. Dan itu menjadi pertama kali sortiran perusahaan mengambil di antara 10 profil CV ini, kan pasti dia ngambil yang menarik dong. Yang mungkin lebih paling tinggi, paling bagus. Nah, supaya pertama-tama pintunya ya itu kita punya bangun profil dari pendidikan, ya, dari reputasi kita, prestasi mungkin pernah jago piano di sana, lomba pidato, lomba bahasa Inggris, pernah balet, ya itu semua ditambahkan di dalam profil. Supaya apa? Supaya kita punya nilai itu lebih tinggi dan di perusahaan melirik. Setelah ada dilirik kan masuk ke perusahaan, ya itu kan baru kita tadi bicara yang tadi tips-tips tadi tuh. Yakini bahwa perusahaan ini dari Tuhan, visi dan segala macam tadi kita omongin. Tapi yang pertama-tama perusahaan melihat dari profil. Itu sebabnya penting kita jangan anggap remeh tentang hari-hari ini sekolah. Kalau yang di SD, SMP, bangun sekolah dengan baik-baik. Sekolah dengan bagus, karena apa? Itu nantinya jadi kertas yang dilihat orang sebagai window kita dinilai di dunia ini ataupun dalam progres ke depannya. Sehingga jangan remeh dengan sekolah yang sembarangan, bangun mimpi bersama Tuhan, karena tujuannya adalah supaya kita masuk ke dalam selection itu. Perusahaan melihat, walaupun kita tahu ada intervensi Tuhan ya, walaupun saudara mungkin di saat titik manapun dalam kehidupan mungkin itu nggak menarik, tapi Tuhan bisa campur tangan, yes. Tapi kalau yang kita mau ngomongin ini kan yang standar nih ya. Jadi bangun itu. Kedua, yang paling selain dari tadi yang saya ngomongin tadi, tips-tips 6 hal tadi, maka
hari-hari ini perusahaan itu sudah bosen nyari orang yang janji-janji doang, gitu kan. Kita mau yang hands on, yang mau tadi yang saya sebutkan dalam etos kerja kita adalah bertanggung jawab sampai hasil. Jadi owning the result namanya. Jadi punya pribadi yang kalau dikasih kerjaan pokoknya sampai beres, dia kalau nggak beres kayaknya dia nggak enak gitu loh. Banyak orang kan udah dikasih kerjaan terus sudah terbengkalai gitu aja. Nah itu yang kita nggak mau. Kita hari ini udah bosan dengan orang yang kasarnya perusahaan, bosan dengan orang yang janji-janji. Kayaknya bagus profilnya, tapi ternyata karakternya, etos kerjanya tidak mau apa yang ditugaskan sama dia tuh diselesaikan sampai ada hasil. Karena perusahaan kan nyari hasil lah gitu loh. Nyari ujung-ujungnya pokoknya masalah kelar gitu loh. Nah hari ini banyak orang janji-janji doang, kelihatan keren doang profilnya, tapi nggak punya etos kerja untuk menghasilkan itu. Jadi hari-hari ini yang mahal adalah ya tadi saya bangun profil yang bagus. Kedua itu miliki etos kerja yang baik. Selain tadi kita punya gaya hidup yang tadi ya, itu akan membawa perusahaan seneng banget dan akan kasih terus kesempatan untuk kita grow dan menaiki jenjang karir kita di perusahaan. Iya. Mungkin kesimpulannya hari ini ya yang aku bisa tangkap nih ya Kevin. Kita harus bisa melihat lebih dari apa yang kita kerjain hari ini. Ya tadi ya. Kalau mungkin secara mata natural kita lihat ya ini pekerjaan, bosnya kayak gini, gajinya kayak gini. Tapi tadi kan yang pertama Kak Vincent bilang kita harus lihat ini dari pewahyuan. Kita harus lihat bahwa apa yang kita kerjain hari ini tuh nggak kebetulan. Tuhan campur tangan, ada tangan yang lebih kuat dari tangan kita di balik layar yang sedang bekerja untuk ngatur semuanya buat kebaikan kita gitu kan. Jadi tadi melihat melampaui apa yang kita lihat hari ini. Tadi juga melihat melampaui hari ini itu artinya juga kita harus bisa melihat mungkin hari ini gaji kita hanya untuk 5 job desk. Tapi saya mau lihat ini sebagai investasi gitu. Jadi istilahnya lihat jauh ke depan. Ya karena kita kan masalahnya adalah kita cuma hanya sering kali kita stuck dengan perkara hari ini gitu loh. Akhirnya kita kecewa, kita lemah, kita jadi tawar hati. Tapi hari ini mungkin ini pesan yang sangat baik buat setiap kita. Lihat lampaui apa yang mungkin saudara rasain hari ini, saudara lihat hari ini. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ya, Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita. Mungkin untuk yang terakhir, Kevin bisa doain jemaat ya. Mungkin ada mereka yang sedang mencari pekerjaan atau bergumul dengan pekerjaannya atau lagi merindukan sesuatu untuk karir mereka, bisa mendoakan. Puji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa dan saya bersyukur gitu ya bisa sharing ini kepada Yoel dan juga jemaat dan juga sepanjang siapapun yang bisa mendengar suara ini, bahwa Tuhan rindu mencurahkan hal-hal yang luar biasa gitu kan. Jadi diam dan Tuhan memimpin kita dan yang penting adalah kita willing. Nah mari kita satu dalam doa. Saya ingin berdoa buat teman-teman semua, buat jemaat dalam titik-titik apapun dalam kehidupan jemaat ataupun saudara. Bapak Surgawi, bersahati kami pada saat ini Tuhan. Kami membawa setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak muda, setiap teman-teman karyawan yang sedang buka usaha. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau berbicara lewat apa yang kami sedang bicarakan pada siang saat ini Tuhan. Engkau berbicara, Engkau memberikan pewahyuan. Tuhan saat ini kalau kami sedang mencari kehendak-Mu, kami sedang ingin mengerti apakah ini jalan Tuhan. Tuhan berbicara. Tuhan buka hati kami untuk kami menerima pewahyuan yang daripada-Mu. Sehingga kami mendasari segala sesuatu yang kami langkahi dari dasar pewahyuan. Bahwa bukan karena kami, tapi adalah kehendak Roh, adalah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa bagi setiap hari-hari ini yang mereka sedang berdoa. Dalam nama Yesus, terima jawaban, terima suara Tuhan, terima tuntunan Tuhan. Karena Tuhan sedang berbicara. Tuhan akan membuat engkau firm. Engkau punya fondasi yang kuat dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dan kunci kerajaan surga diberikan kepadamu. Dan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Karena engkau berdasar pada pewahyuan. Hari ini dalam pekerjaanmu, role-mu hari ini yang sedang kau rindukan, usaha yang sedang kau bangun, Tuhan akan memberikan konfirmasinya. Dan Tuhan di atas dasar pewahyuan ini, engkau akan menjadikan batu karang atas usaha, pekerjaan, dan juga jabatan yang kau punya. Dan Tuhan akan menuntun engkau lebih lagi. Tuhan berkati Tuhan.
bahwa setiap anak-anak kami, untuk kami semua sama-sama Tuhan ingatkan, kami punya etos kerja ilahi. Kami rajin, kami semangat, kami bersuka cita, kami tidak hitung-hitungan, kami mau lakukan extra miles, karena dari sanalah kami menjadi penabur-penabur yang dilayakkan untuk tuaian di depan sana. Tuhan berkati setiap karir, Tuhan berkati setiap usaha. Terima kasih anak-anak-Mu Tuhan akan menerima terobosan, breakthrough, karena hari ini kami menerima apa yang daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati anak-anak muda yang sedang sekolah, yang sedang di pendidikan. Tuhan, biar mereka mengerti bahwa mereka sedang membangun karir mereka. Biar mereka bersungguh-sungguh dalam sekolah mereka, karena mereka akan melihat Tuhan curut bekerja dalam segala hal hanya untuk kebaikan, bagi karir, bagi masa depan yang gilang gemilang. Berkati Tuhan, beri semangat mereka yang hari ini mengalami tantangan dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau datang, Engkau berikan kelegaan, damai sejahtera, tuntunan, sehingga mereka tahu apa yang sedang Kau kerjakan dalam kekekalan bagi hidup mereka, di dalam titik-titik pekerjaan mereka, usaha mereka. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang luar biasa, Engkau sumber berkat. Karena jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berkatakan bahwa setiap pergumulan, tantangan pekerjaan, usaha yang ada hari ini, kami percaya semuanya hanyalah untuk berkat kami. Hanya tidak pernah sia-sia. Tapi Tuhan, Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami terima kebaikan-Mu dalam karir kami, usaha kami. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Engkau dan melihat dari kacamata-Mu apa yang Tuhan sedang siapkan bagi masa depan, pekerjaan dan karir kami. Terima kasih untuk karir yang luar biasa. Terima kasih untuk kemajuan. Terima kasih untuk promosi. Terima promosimu. Terima peninggianmu. Terima kapasitas yang baru dalam usahamu. Terima untuk network yang baru, market yang baru, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik hari ini. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Thank you so much Calvin. Dan undangnya. Aku percaya ini bisa jadi berkat buat banyak kita ya, dari yang muda bahkan sampai yang mungkin kita sedang membangun karir terus. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan ada atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, jangan hanya sekedar melihat kejadian hari ini, melihat lebih dalam ada tangan Tuhan, dan melihat lebih jauh bahwa Tuhan sedang membangun kita untuk satu visi yang besar, satu mimpi yang besar. Oke, God bless. Biar kita semua maju terus dan sukses dalam pekerjaan kita. Amin. Tuhan berkati. Amin.